Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber kita bersama Ustadz Adi dari Lasdau Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Dengan Ibu kabar? siapa ini? Iya, dengan Tika Ustadz. Alhamdulillah. Mbak Tika, ya. Alhamdulillah sehat Mbak Tika. Gimana Mbak Tika? Alhamdulillah. Iya. Nah, iya hari ini tadi kita dapat kabar bahwa Lasdau ini juga ada program ya dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini adalah kurban multi manfaat ya Ustadz. Ya, benar Bu Tika. Boleh kita sharing tentang kurban multi manfaat ini Ustadz, ini seperti apa ya Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat buat teman-teman sahabat Sidoarjo di seluruh wilayah Sidoarjo dan yang lainnya yang mendengarkan siaran Radio Suara Sidoarjo. Terima kasih kepada Radio Suara Sidoarjo yang berkenan untuk menyiarkan dakwah kurban ini di masa pandemi ya Bu Tika ya. Bahwa kita melihat kondisi pandemi ini adalah kondisi yang di luar dugaan semua elemen masyarakat dan apalagi menjelang Idul Adha ini banyak masjid-masjid yang sebelumnya juga menutup pelayanan untuk salat jamaah dan sebagainya. Bahkan kami ketemu dengan masjid itu tidak berani mengadakan penyembelihan hewan kurban karena memang juga mesti kan ketika kurban ada kerumunan massa. Nah, ketika ada kerumunan massa itu ya dikhawatirkan yang terjadi penyebaran virusnya itu bisa tidak terkendali, sehingga masjidnya tidak melakukan layanan untuk penyembelihan hewan kurban. Tapi mereka tetap bisa mengumpulkan kalau ada yang mau berkurban, beberapa kemudian bekerjasama dengan kami juga. Nah, yang kedua, kenapa kami mengambil tema kurban multi manfaat? Seperti yang kami sampaikan di beberapa kesempatan dan juga tahun lalu kami mengambil tema ini yang sama, bahwa di daerah-daerah terpencil, pelosok dan juga segmen masyarakat tertentu itu ada yang tidak mendapatkan manfaat dari adanya Hari Raya Idul Adha karena mereka tidak mendapatkan bagian dari daging kurban karena memang di wilayahnya kurbannya tidak diadakan atau ada hanya sedikit. Kami tahun lalu mengadakan di daerah Kepentingan yang terpencil di Sidoarjo. Kemudian tahun berikutnya di Kampung Pemulung di tempat pembuangan akhir sampah Sidoarjo di Yapon, Kalisogo. Tahun ini juga kita akan mengadakan hal yang sama ditambah dengan elemen mereka pekerja harian yang terdampak COVID. Yeah. Nah, itu kami lakukan dalam rangka untuk memperbanyak manfaat yang dirasakan oleh umat terhadap adanya Hari Raya Idul Adha. Termasuk yang pasti juga adalah para binaan kami, para yatim duafa, bunda yatim, para tukang becak, kemudian juga anak-anak yatim yang tinggal di asrama maupun di luar asrama, Mbak Tika. Iya. Nah, ini dari Lasdau sendiri kalau kali ini ada berapa yang disediakan atau yang nanti akan dibagikan juga Ustadz tadi? Ya, kami Lasdau memiliki rencana dan harapan bisa memberi manfaat lebih banyak. Sejujurnya kalau kami boleh curhat cerita sebenarnya ya. Yeah. Sebenarnya kalau kita membuka program kurban itu adalah program yang siap repot. Kaminya yang siap repot karena sebenarnya kami siap repot, siap berlelah-lelah karena membagi daging kurban itu bukan sesuatu yang mudah dan ringan gitu. Ada beberapa resiko yang ketika kita telat dalam membagikan tentunya dagingnya juga bermasalah. Kalau dimasukkan freezer semua ya freezernya siapa yang cukup juga segitu banyak. Yeah. Kita punya rencana tahun ini menyebar 2030 paket. 2030 paket ya. Iya, 2030 paket itu ada kurang lebih 150 untuk yatim duafa binaan kita. Kemudian ada kurang lebih 54 tukang becak.
ada 150 bunda yatim, kemudian ada 1054 panti asuhan di Sidoarjo, santri-santrinya. Itu juga tidak semuanya, itu hanya kita ambil average rata-rata 20 santri, padahal panti-panti Sidoarjo ada yang 40, ada yang 50 gitu. Kemudian juga para pekerja harian kurang lebih 356 orang, dan ini kita rencana. Artinya memang dalam kondisi pandemi Mbak Tika, ini kita melihat banyak para donatur kita, para masyarakat yang tahun-tahun lalu juga membeli, menyalurkan hewan kurban di kita. Mohon maaf Pak, tahun ini kami belum bisa. Mohon maaf Pak, kami masih terkendala, kami kena PHK dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat dari rencana yang kita buat 2030 paket itu, kita masih optimis, masih ada beberapa sisa hari ini. Hari ini yang sudah masuk ada 48 kambing sama insya Allah 5 sapi. Tapi yang sudah real masih 2 sapi. Oh, masih 2 sapinya ya. Di lokasi, di posisinya sekarang di mana itu Ustadz Ade? Di kantornya Lasdau? Iya, di kantor Lasdau. Kita ada kandang sendiri. Kandang kita namai Wedusmat gitu. Memang pusat layanan untuk hewan kurban di Sidoarjo. Artinya masyarakat bisa beli hewan kurban di Wedusmat dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas kambing yang memang bagus dan sesuai syariat. Plus kalaupun ada ini program baru kita luncurkan. Plus kalaupun misalkan masjid-masjid itu karena kondisi pandemi ini khawatir melakukan penyembelihan di masjidnya karena takut ada kerumunan, kami membuka layanan untuk misalkan masjid kurban beli di Wedusmat, kita bantu sembelihkan. Nanti masjidnya tinggal menyalurkan dalam bentuk kemasan di wilayah jamaahnya masing-masing. Nah, ini dalam rangka membantu umat ya, supaya tidak, meskipun dalam kendala pandemi, dia tetap bisa melakukan kurban dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar di sekitar masjidnya gitu. Ya, oke. Nah ini berarti memang masih dibuka sampai kapan Pak Adi nanti? Kebetulan kita masih membuka, kalaupun ada yang membutuhkan hewan kurban sampai H+2 hari raya pun kita masih bisa terima. Hari Ahad itu misalkan masih ada membutuhkan, itu kita bisa layani gitu. Bisa beli, atau mungkin bisa jadi juga mudhohi atau yang mau berkurban bisa silakan beli di luar, enggak apa-apa. Beli di luar disalurkan di kami. Jadi ada beberapa orang yang terkadang memang di wilayah perumahannya, di masjidnya sudah nyembeli 10-20 ekor sapi. Mereka dapat jatah bagian dari sapi atau daging kurban yang ada. Tapi mereka ingin berkurban sendiri, mau disalurkan di mana, bingung dan sebagainya. Bisa kami fasilitasi, nanti akan kami salurkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian bisa request tempat yang disalurkan di mana. Yang pasti yang kami bisa mampu jangkau ya. Kalau misalkan tolong disalurkan ke Papua ya juga agak susah. Tapi yang kita bisa jangkau, khususnya kami memang karena sebagai LAS Kabupaten Sidoarjo, kami utamakan masyarakat Sidoarjo. Oke. Baik Pak, ini ada Pak Zaki dari Sukodono yang sudah bergabung ya. Ini menanyakan Pak Adi, Ustadz permisi saya mau tanya dulu, kalau misalkan nih kita sudah punya sapinya, lantas untuk sahnya pemotongan sapi ini boleh tidak kita minta di Lasdau? Nah tapi nanti pembagiannya biar kami sendiri yang kembali lakukan begitu, hanya untuk mensahkan pada saat proses pemotongan atau untuk sapinya tersebut, untuk kurban tersebut. Ustadz Adi gimana? Untuk penyembelihannya ya, penyembelihan. Jadi bisa kalau misalkan membutuhkan. Jadi kebetulan gini Mbak Tika, kami melihat fenomena yang ada bahwa memang tidak banyak kalau katakanlah teman-teman yang memiliki skill keahlian untuk menyembelih yang syar'i ya, yang sesuai syariat dan memang bisa dipastikan hasil persembelihannya itu menghasilkan daging yang halal gitu. Karena kalau salah dalam cara menyembelih,
teman-teman juleha dan juga beberapa ulama menyampaikan ketika salah dalam proses menyembelih ya sebenarnya dagingnya jadi nggak halal gitu. Dan itu kemudian kita bagikan pada masyarakat kan jadi nggak bagus dan juga berdampak karena sekali ada makanan haram kan juga berpengaruh pada amal ibadah yang kita lakukan gitu. Nah, kami beberapa tahun dari 2017 itu mengadakan pelatihan juleha 2018, 2019 gitu. Tahun ini kami tidak mengadakan karena memang alhamdulillah dakwah juleha ini sudah menyebar ke semua wilayah di Indonesia. Dulu 2017 kita mengadakan pertama kali itu yang dari Jakarta, dari Medan, dari Makassar, Kalimantan datang ke kita semua untuk belajar. Nah, tahun ini mereka sudah melakukan sendiri di wilayah masing-masing. Hanya saja kami dari Lasdau berharap dari ilmu yang sudah dipelajari ada wadah untuk melakukan prakteknya. Udah punya ilmunya nyembeli tapi nggak pernah sembeli-sembeli ya, ilmunya bisa hilang gitu. Makanya kami memfasilitasi bagi para juleha yang sudah punya kemampuan ilmunya bisa salurkan kemampuannya melalui Lasdau karena kami memfasilitasi juga para donatur kami, para masjid-masjid binaan yang memiliki hewan kurban dan bingung mencari tukang sembeli. Kami insya Allah akan sediakan itu dalam rangka untuk dakwah yang pasti supaya memang masyarakat itu tidak sekedar mengambil tukang jagal yang kita sendiri juga ini betul nggak cara nyembelihnya. Kemudian juga kalau dulu di zaman kita kecil kan menyembelih hewan kurban itu tidak sembarangan, pasti kan diserahkan kepada Pak Mudin kalau nyembelih ayam dan sebagainya gitu kan. Nah, tahun ini kita berharap juga ada dakwah ke sana karena ini efeknya dari makanan yang kita makan ini juga panjang. Anak-anak kita juga harus mengerti apa itu makanan halal, makanan haram. Kemudian mereka mengerti cara proses penyembelihan yang baik, santun kayak apa kepada hewan. Nah, ini tadi juga saya baru dapat info dari teman-teman Departemen Pertanian di Malang. Jadi ada kalau orang nyembeli di masa pandemi kan pakai masker, sarung tangan, kemudian pakai apalagi ya hand sanitizer, cuci sabun. Nah, ini kita ada kayak apa ya penutup muka untuk wajahnya hewan. Jadi supaya dia tidak bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh panitia ketika melakukan penyembelihan, begitu pula tidak melihat teman-temannya yang disembelih. Ini supaya tidak stres itu hewan kurbannya. Gitu. Selama ini belum dilakukan begitu ya, Ustaz tadi? Belum. Ini selama ini ya paling biasanya kan hanya ditutup pakai pemisah itu aja. Jadi ini kita mencoba akan kita lakukan khusus yang dari Bapak siapa tadi yang di Sukodono, Pak Zaki ya. Silakan nanti bisa jabri kami Pak, kami upayakan karena ini mungkin sebagai informasi ya lanjutan dari tadi hampir rata-rata karena semua ingin mendapatkan waktu yang afdal adalah setelah sholat hari raya langsung nyembeli kan itu. Nah, sementara permintaan yang minta langsung hari H itu ya hampir rata-rata minta hari itu lah. Tukang SDM untuk bagian nyembeli kan juga nggak bisa dibagi-bagi orangnya. Ya dia pada satu tempat nggak bisa difotokopi kepada tempat yang lain. Jadi mohon bersabar, mungkin waktunya bisa disesuaikan, artinya bisa hari H, bisa H+1 sampai habisnya masa hari tasyrik. Andai kalau memang berkenan malam ya itu lebih bagus, artinya kan waktunya bisa lebih longgar teman-teman yang melakukan pembelian itu. Oke, jadi sampai malam masih bisa gitu ya Ustaz tadi ya? Insya Allah kita bisa melayani. Baik, nah Ustaz tadi ini berarti memang nantinya bukan masyarakat yang datang begitu ya, tapi nanti yang membagikan adalah dari tim dari Lasdau sendiri begitu ya, yang turun ke masyarakat gitu ya? Ya, kita bagi dua Mbak Tika. Kita bagi dua itu, kan ada binaan-binaan yang rumahnya dekat dengan kantor, dengan tempat kantornya Lasdau. Mereka tetap kita berikan kesempatan mengambil di kantor, tapi dengan jam waktu yang kita tentukan supaya tidak terjadi kerumunan. Misalkan jam sekian sampai sekian dari binaan kelompok ini, jam sekian sampai sekian kelompok ini, jam sekian kelompok ini, dan itu kita di depan juga kita siapkan protokol kesehatannya untuk cuci sabun, kemudian jaga jarak, pakai masker.
Dan kita yang kelompok kedua kita memang kirimkan. Jadi kayak yang di Pemulung, Jabon, atau mungkin Pemulung yang di Lingkar Timur, atau yang di mana Kepentingan, itu kita kirim hewan, kita sembelih di sana. Beberapa ya kita kemasi di sini, kita kirimkan ke rumahnya gitu. Oke, baik. Ya, Pak Ustadz tadi ini bagus sekali ya untuk programnya, dan mungkin ada pesannya apa nih untuk kita infokan kembali untuk masyarakat Sidoarjo seperti Pak Zaki tadi, mungkin khawatir tidak sahnya pada saat penyembelihan, terus minta tolong misalkan langsung dipotongkan juga daging sapinya, jadi keluarga ini nanti tinggal membagikan sendiri saja, itu nanti bisa kemana dan bisa menghubungi siapa gitu Ustadz tadi, silakan. Ya, terima kasih Bu Tika. Buat para pemirsa radio Suara Sidoarjo semuanya yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Kurban ini adalah hari raya yang disyariatkan oleh Islam, bahwa mereka-mereka yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji itu disunnahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Kalau kita mencoba menghitung-hitung aja satu nikmat saja dari Allah, nafas misalkan. Kita menghitung nafas, kalau kita pernah ke rumah sakit, tabung oksigen berapa, itu nilainya dalam satu hari berapa, dikalikan dengan nilai usia kita hari ini. Berapa itu nilainya kalau kita hitung-hitung. Nah, kita, Allah hanya setahun sekali mensyariatkan bagi yang mampu untuk minimal 1 ekor kambing, bisa untuk satu keluarga diniatkan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk rasa syukur. Bayangkan Allah sudah berjanji siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi ketika dia kufur, Allah Maha tahu orang ini punya uang kok. Orang ini bisa beli handphone baru, bisa nyicil motor, tapi kurban masih sayang-sayang. Nah, ini Allah tahu. Nah, Allah anggap kalau dia kufur, maka siksanya Allah sangat pedih. Sangat pedih itu siksa Allah di dunia juga sudah cukup pedih, apalagi di akhirat ya. Tiba-tiba handphonenya hilang yang dibeli, tiba-tiba motornya keserempet, tiba-tiba uang yang dapat gajian orang tuanya sakit, anaknya sakit. Itu cara-cara Allah untuk mengambil dengan sukarela ataupun terpaksa gitu. Nah, maka kita harapkan kesempatannya hanya setahun sekali ini bagi masyarakat Sidoarjo, bapak-bapak yang memiliki kemampuan, silakan berkorban. Silakan berkorban. Kami kebetulan ini ada promo hewan kurban harga 1,9 juta. Artinya harga ini insya Allah bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian kalau mau patungan sapi itu bisa 2,5 juta. Ini kebetulan ini pagi ini masih kurang 3 slot Mbak Tika. Wah, misalnya ada yang mau patungan sapi, kesempatan masih kurang 3. Kalau udah ketutup nanti kita buka slot baru lagi, atau mungkin ya sudah selesai gitu. Makanya kesempatannya itu. Nah, kalau mau beli sapi kita juga sediakan harga 17,5. Nah, ini juga bisa terjangkau insya Allah harga-harga tersebut. Dan kami bantu wujudkan niat Bapak Ibu sekalian untuk berkorban sampai H+2. Artinya sampai hari Ahad, tanggal 2 itu kami bisa membantu melayani, termasuk juga proses penyembelihan khusus masjid ya. Walaupun perorangan nanti kita bisa sampaikan lah. Bapak-bapak bisa menghubungi kami di 031-891-2324 atau menghubungi 2324. Oke, ya. Atau bisa menghubungi call center kami 0821 1500 berapa? 1500 2424. Oke, 2424 gitu. Nah, itu insya Allah kami bisa membantu mewujudkan niat Bapak Ibu untuk berkorban, karena ini juga hanya sekali setahun. Kita juga nggak pernah tahu usia kita tahun depan ketemu korban lagi atau tidak. Nah, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa melakukan ibadah ritual dan sosial. Saya garis bawahi kenapa gini, banyak orang yang berkorban untuk dirinya sendiri, tapi untuk bisa misalkan Mbak Tika berkorban, saya korban nyembelih kambing di rumah, ya Mbak Tika akan dapatkan pahalanya untuk dari kurban yang dikeluarkan. Tapi siap nggak ketika Mbak Tika, ayo Mbak Tika salurkan ke pemulung di sana, salurkan ke Kepentingan sendirian itu kan berat itu. Waktunya juga ya. Dengan kami, waktunya juga, tenaganya juga, ongkosnya juga. Nah, kami bisa membantu mewujudkan niat ibadah ritual dan ibadah sosialnya.
Nah, ibadah sosial ini juga satu hal ibadah yang sangat penting. Kalau kita baik secara ritual tapi secara sosial dengan tetangga kurang bagus, dengan sekitar kita kurang baik, ya Allah menilai kedua-duanya, tidak hanya satu saja gitu. Bayangkan ketika kami dulu melihat di pemulung Jabon itu, kami ketemu dengan para pemulungnya, ibu-ibu yang sudah sepuh, renta, bapak-bapak dengan anaknya yang masih kecil. Saya tanya, Ibu, setiap kali kurban terima hewan kurban enggak, Bu? Terima daging kurban enggak? Enggak pernah, Ustaz, gitu. Loh, memang nggak ada yang berkorban ke sini? Ada, Ustaz, di depan. Saya tanya di depan di pos penjagaan, ada, Pak, tapi cuma satu kambing lah. Jumlah pemulungnya ratusan, nggak sampai ke belakang gitu. Baru tahun kemarin kita kasih 15 kambing sama satu sapi, mereka bersyukur bukan main dari daging yang diberikan, dan mereka bisa merasakan nikmatnya beragama Islam, mendapatkan rahmat dari adanya Hari Raya Idul Kurban. Nah, ini kan bisa memacu diri kita untuk peduli kepada sesama, apalagi di masa pandemi seperti ini, Mbak Dika. Baik, luar biasa. Baik, Ustadz. Nah, ini terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya pagi ini menyapa juga sahabat Suara Sidoarjo. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk semua masyarakat Sidoarjo atau sahabat Sidoarjo, Ustadz. Amin, amin, amin. Terima kasih. Salam untuk sahabat-sahabat yang ada di Lasdawu, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat, demikian perbincangan kita bersama Ustadz tadi dari Lasdawu Sidoarjo.